معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Riwayat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad naghawt." Yang Indonesianya, apabila aku berkata-kata walaupun untuk menghormati orang lain supaya diam, ketika imam tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumat. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u oleh jamaah jamaah marilah kita diam, kita dengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan sambil kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan sebelum kita sekalian selalu diberi rahmat serta berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصوني وإياكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nyatakan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Dan saat ini kita dapat melakukan ibadah Jumat di masjid kita yang mulia ini. Selawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak membimbing kita kepada kebenaran dengan mengajarkan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti bimbingannya agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Selanjutnya, melalui mimbar ini kembali dan mengajak saudara-saudara dan juga diri kami sendiri untuk senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah kita akan memperoleh derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman seseorang semakin menipis, semakin berkurang, maka dikhawatirkan lebih cenderung untuk meluncur jatuh kepada derajat yang rendah dan hina, sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Betapa banyaknya orang-orang yang dulunya baik-baik, patuh melaksanakan ajaran agama, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang ingkar, tidak peduli lagi terhadap nilai-nilai agama. Hal ini antara lain adalah disebabkan oleh karena manusia memiliki sifat keluh kesah dan juga kikir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ia mendapat keburukan, ia selalu mengeluh, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu orang-orang yang tetap mengerjakan salat. Di kala susah, manusia biasanya rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lupa kepada Allah. Ia dilarang beribadah. Begitu pula di dalam miskin, di dalam lapar, banyak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh, menangis, berdoa agar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji pada diri sendiri bila doanya dikabulkan, bila ia menjadi orang berada, ia akan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetap berdoa dan berjanji bahwa akan melaksanakan kewajiban dan anjuran agama
sesuai dengan kekayaannya itu. Dia berjanji tetap berzakat, berjanji untuk bersedekah kepada fakir miskin, berjanji untuk senantiasa berinfak untuk kepentingan perjuangan agama. Tetapi setelah mereka diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Allah, lupa kepada janjinya sendiri. Ia enggan berzakat, enggan berinfak, bahkan berzakat pun kadang-kadang merasa berat dan terpaksa. Maka pas seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra kalam yaduna ila durri masa. Yang artinya apabila manusia ditimpa bahaya, ia tetap berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia kembali kepada jalannya yang salah, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, maka agar kita tidak meluncur jatuh ke derajat yang rendah sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ada baiknya kita renungkan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. Diwamid dunia di arba'at asya bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi syafa'atil abniya wa bi du'ail fuqara. Yang artinya kehidupan dunia ini akan menjadi utuh dan kuat dengan ilmunya para ulama, dengan keadilan para penguasa, dengan kemurahan hati orang-orang kaya, dan dengan doanya orang-orang miskin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakanlah kepada umat Muhammad, bekerjalah kalian. Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat kerjaan kalian. Saudara-saudara muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, dari hadis dan ayat ini kita dapat mengatakan bahwa dunia kita ini akan bisa menjadi sebuah taman yang sangat indah, dan yang akan menjadi pertumbuhan dan bunga-bungaannya yang indah berwarna-warni. Pertama adalah para ulama, masyayikh, dai, asatidz, orang-orang intelek yang senantiasa mengamalkan, mempraktikkan, dan mengembangkan ilmunya. Yang kedua, para ulama, pemerintah, pejabat yang selalu bersikap adil. Dan yang ketiga, para dermawan, orang-orang kaya yang selalu berbagi kepada sesama, yang murah hati, yang dermawan. Yang keempat adalah adanya sekelompok rakyat umat yang senantiasa berdoa dengan betul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan bersama. Kemudian yang kelima, adanya para karyawan, pekerja yang tekun dan terus-menerus bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan. Saudara-saudara, dunia kita ini akan menjadi aman, tentram, akan terang apabila di dalamnya ada 5 kelompok yang disebutkan tadi. Dunia kita, negara kita, daerah kita, masyarakat kita akan menjadi aman, tenang, tentram, nyaman
apabila para ulama, para dai, para asatidz, orang-orang ikhlas selalu turun ke masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan keterangan-keterangan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegur, membimbing bila terjadi kesalahan, memberikan masukan, saran, fatwa kepada siapa saja, baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah. Mereka terus turun ke masyarakat, melaksanakan tugas suci, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melanjutkan perjuangan para nabi. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, beliau mengatakan, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan berupa uang dinar atau dirham, tetapi yang mereka tinggalkan adalah berupa ilmu. Maka siapa-siapa yang ingin mengambil warisan para nabi itu, ambillah dengan selengkapnya. Saudara-saudara muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dunia kita ini, negara kita, daerah kita, masyarakat kita akan menjadi aman, damai, tentram apabila pejabat-pejabatnya, pemerintah-pemerintahnya, penguasa-penguasanya adalah orang-orang yang bersifat adil dan bijaksana. Pemerintah yang adil, pemimpin yang adil dan bijaksana akan selalu ingat tugas dan tanggung jawabnya, akan selalu memikirkan rakyatnya. Dia mengetahui apa kebutuhan rakyatnya. Pemimpin yang adil dan bijaksana selalu jujur, selalu bersih, selalu sabar, tidak pilih kasih, dan terus-menerus melakukan kebaikan. Pemimpin yang bijaksana dan adil, cinta dan memperhatikan rakyatnya. Pemimpin yang adil dan bijaksana akan dicintai oleh rakyatnya, dan rakyat pun akan senang kepadanya. Saudara-saudara muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, begitu pula negara kita, daerah kita, desa kita akan menjadi aman, makmur apabila orang-orang yang kaya yang ada di sana selalu berbagi, selalu bermurah hati, dan selalu jujur di dalam mengelola harta niaga atau harta bendanya. Pengusaha yang jujur tidak akan mau menghisap keringat orang lain, tidak akan mau dirinya sendiri senang sementara orang lain susah, tidak mau mendapat laba yang tinggi sementara orang lain menjadi melarat. Orang dermawan, orang kaya yang dermawan, begitu pula pengusaha yang sukses yang dermawan akan selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina yaftaru 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang yang suka berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta diberikan. Dan apabila ia menata, menimbang orang lain, dia mengurangi. Saudara-saudara muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, begitu pula masyarakat kita, daerah kita, negara kita akan menjadi makmur, subur apabila di dalamnya ada kelompok umat, ada kelompok rakyat yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
keselamatan dirinya, keluarganya, masyarakat, pemimpin dan bangsanya. Begitu pula bila di dalamnya para pekerja, para karyawan yang terus-menerus bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Tidak mungkin negara kita, daerah kita, desa kita akan menjadi makmur kalau tidak ada yang mau bekerja. Saudara-saudara muslimin, jemaah Jumat, rahimakumullah, tetapi kita harus tetap waspada. Kita harus ingat bahwa musuh kita yang namanya iblis tidak pernah rela melihat orang melaksanakan ajaran agama menjauhi larangan agama. Mereka telah berjanji dengan sungguh-sungguh setelah dikeluarkan dari surga. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita. Ia mengatakan, la ubuyannahum ajma'in. Saya akan goda mereka semuanya dan dari semua potensi yang dimilikinya. Selanjutnya mereka mengatakan, la tiannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi dan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Maka karena itulah dia tidak rela. Dia selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menumbangkan kebenaran dan keadilan dan menggantinya dengan kebatilan dan kezaliman. Karena itulah dia berbelangkang bendera dia di depan para asatid, para dai yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ia pasang bendera titir di depan bendera murah. Ia pasang bendera kezaliman di depan bendera keadilan. Ia pasang bendera merah, bendera malas di depan bendera orang rajin yang bekerja. Maka alangkah gelapnya dunia ini, alangkah suramnya kehidupan kita apabila para ulama, para kiai, para dai tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Alangkah gelapnya kehidupan kita apabila pemerintah kita berbuat zalim. Alangkah kacaunya kita apabila ada orang-orang kaya tidak mau berbagi kepada sesama. Dan alangkah rugi dan mundurnya negara apabila tidak ada yang mau berdoa, tidak ada yang mau bekerja. Sebaliknya, akan teranglah negara kita, daerah kita, masyarakat kita, apabila para dai, para satid senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Akan aman damailah desa kita, daerah kita, negara kita. Kalau para penguasanya, pejabatnya adalah orang-orang yang adil, arif dan bijaksana, dan akan makmurlah negara daerah kita. Kalau banyak yang berdoa, banyak yang bekerja. Saudara-saudara muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tentu masing-masing kita mempunyai tempat sendiri di dalam 5 kelompok yang disebutkan tadi. Maka bila kita sebagai dai, sebagai asatid, maka kita beramar ma'ruf nahi munkar dengan ikhlas. Bila kita masuk dalam barisan penguasa, maka berlaku adillah, berlaku bijaksanalah. Bila kita masuk dalam barisan orang-orang kaya, maka bermurah hatilah, berbagilah kepada sesama. Dan bila kita termasuk orang yang berdoa, berdoalah dengan ikhlas dan khusyuk. Dan bila kita semua termasuk pekerja, bekerjalah dengan tekun penuh keikhlasan. Saudara-saudara, sebagai penutup, kami sampaikan hadis singkat Nabi kita, kullukum ra'in
Walaupun kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kita bertanggung jawab di dunia ini, anak bertanggung jawab di akhirat nanti. Di dunia kita akan bertanggung jawab kepada semua manusia, dan di akhirat kita akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مصطفى مولانا محمد. Alhamdulillah alladzi tawada kulli syai'in li azamatihi wa zalla kulli syai'in li izzatihi wa hada kulli syai'in li mulkihi wa astaslama kulli syai'in li qudratihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa sallallahu alaihi wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin hasan fi Filastin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin hasan fi Filastin. Wa ahlikil kafirin wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ان الله يؤمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين لا إله إلا الله اللهم